Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan rahmat Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir yang kita bahas kemarin yaitu mengatur wirid-wirid dalam satu hari, juga selalu menjaga diri agar tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya dan di setiap harinya. Kemudian beliau mengatakan wa tanwil khair li jami'il muslimin. Jangan lupa di waktu pagi itu kita niat melakukan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita muslim. Kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu dengan muslim yang lainnya itu seperti saudara. Artinya saudara seagama. Karena itu tiap pagi beliau menganjurkan kita untuk niat yang baik, niat melakukan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang muslim. Ya apa niat baik? Niat baik itu kita niat di pagi hari, misal kalau nanti ada saudara muslim saya yang datang, dia punya keperluan yang mungkin saya mampu untuk menyelesaikan keperluannya dia, maka insya Allah tak selesaikan keperluannya. Jadi sebelum terjadi kita niati dulu. Karena itu Nabi SAW bersabda, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang dia itu berusaha menyelesaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatih, maka ketika dia dalam keadaan butuh, punya hajat, Allah yang akan membantu dia. Kenapa? Karena dia pernah membantu saudara muslim, membantu menyelesaikan hajat, maka hajatnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga niat melakukan kebaikan kepada muslim, misalnya kalau nanti datang ya saudara saya muslim, dia punya kesusahan, dalam keadaan susah, maka akan tak selesaikan urusannya sekiranya dia tidak susah lagi. Itu namanya niat melakukan kebaikan kepada saudara muslim. Perkara dia nanti ada saudara kita yang minta bantuan karena dia kesusahan atau enggak, yang penting kita sudah niat. Karena itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang saudaranya datang lagi susah, kemudian dia selesaikan urusannya sampai dia tidak kesusahan lagi, tidak sumpek lagi, maka nanti semua kesusahan orang ini di hari kiamat akan dihilangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang yang susah, nanti kita akan
diberikan kebahagiaan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika kita lagi susah-susahnya. Ini kita niatkan setiap pagi. Juga contoh yang lain, misalnya seandainya saya ditakdir sama Allah menyaksikan atau mengetahui ada kejelekan saudara muslim saya, maka tak niati. Kalau terjadi, bakal tak tutupi kejelekannya orang tadi. Tak sebar-sebar no. Ya, melakukan sesuatu yang tidak baik atau ketahuan atau apa misalnya, tak panggil misalnya, ya, tidak ada orang, tak bilangi, ya kamu jangan begitu, begini, tidak boleh seperti ini. Ya, kemudian dia keluar, kita tidak ngomong sama siapa-siapa, wis ditutupi kesalahan saudaranya muslim, ditutupi, bukan disebar-sebarkan. Ya, kata Nabi SAW, wa man satara musliman, barang siapa yang dia melihat, mengetahui kejelekan saudaranya muslim, kemudian tidak disebarkan, ditutupi sama dia, satarahullah yaumal qiyamah, maka kejelekan-kejelekannya dia di hari kiamat tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya tidak nyebarkan, cuman aku ngomong ambek wong siji tok. Ya. Celuk. Konro fulan. Kontok sing tak omongi yo, aja cerita-cerita lho. Mang ketemu aku nglakoni ngene. Mari ngono sing diomongi cerita maneh nang koncone, ya. Tak ceritani. Ya. Bapak fulan iku nglakoni ngene, kontok sing tak omongi yo, aja cerita-cerita lho. Aja disebar-sebarno. Terus akhirnya sak kampung lho. Yang seperti ini ditakutkan nanti di hari kiamat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para anbiya, para rasul, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Karena di atas dunia kita seneng ngumbar kejelekannya orang. Ya, kadang-kadang di video. Di video ada orang melakukan dosa apa, direkam. Ya, ini namanya fulan, misalnya umurnya sekian di daerah Parasrejo, ketahuan melakukan ini. Orangnya malu, kasihan. Direkam wajahnya, disebarkan di media sosial. Nah, bukan seperti itu. Semuanya manusia ini pasti pernah bersalah. Dan setiap manusia tidak pengen kesalahannya itu disebar-sebarkan. Semuanya kepingin apa? Kesalahannya tertutup, ya, di dunia maupun di akhirat. Karena itu kalau ada kesalahan saudaranya muslim, ditutup. Nah, ini diniati di pagi hari. Seandainya ada kesalahan saudara saya muslim, ketahuan, kelihatan sama, tak tutup, tak sebar-sebar. Ya, perkara nanti terjadi benar seperti itu apa enggak, ya yang penting kita sudah niat baik kepada saudara kita muslim. Nah, juga memberi kemudahan. Kalau ada yang kesusahan, tak mudahkan urusannya. Ya, terutama yang punya kekuatan ini, ya, yang punya jabatan-jabatan. Kalau ada saudara muslim butuh sesuatu kemudahan dari dia, dimudahkan. Ya, diberi kemudahan, nanti dia akan dimudahkan urusannya di dunia sampai di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh pertolongan, nanti kalau datang tak tolong dia, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir, niat-niat yang banyak kita niatkan. Ya, di pagi hari itu diniati sing apik-apik wis. Ya, saya niat kalau ada begini tak niati ini, kalau ada begini saya niat ini. Itu di pagi hari diniati. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Karena itu Nabi SAW bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Kadang-kadang niatnya orang beriman ini, ya, lebih baik daripada amalnya. Kadang-kadang belum beramal sudah dapat pahalanya. Kenapa? Karena niatnya itu betul, tidak main-main.
Ya, duduk pura-pura, bukan. Niat yang betul. Sekiranya itu terjadi di hari itu, dia melakukan, melaksanakan. Ya, duduk niat mari ngono terjadi betul, dia tidak mau misalnya, ya, tidak mau mengamalkan, bukan. Karena itu Nabi mengatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman ini lebih baik daripada amalnya. Karena beramal itu butuh ikhlas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia berniat dan niatnya itu tulus, artinya kalau terjadi dia akan melaksanakan niatnya. Durung amal wis oleh pahala sih. Belum beramal dia sudah mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Karena itu kalau niat jangan satu, niat sing akeh seperti yang dicontohkan tadi itu. Nah. Wa tanwil khair li jami'il muslimin. Wa ta'zim ala an la tasyaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillah wa tufassil fi qalbika ta'at allati taqdiru 'alaiha. Kemudian niatkan juga di pagi hari itu untuk tidak sibuk kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa dihayalkan. Contoh misal mulai mari subuh sampai zuhur, antara subuh sampai zuhur misalnya, itu di pikirannya sama hatinya diniatkan, nanti jam sekian saya mau sholat duha misalnya, walaupun belum sholat ini ya masih niat di sholat duha. Nanti misalnya sholat duhur berjamaah misalnya, atau nanti misalnya baca ini baca itu, diniati dalam hati, diniati bahwa dia di siang hari dan pagi hari itu tidak melakukan kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kerja ya diniati untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Alhasil ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan di pagi hari itu dan siang hari itu kita niati dulu. Ya, kita niati dulu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat, panjang umur. Tapi kalaupun terjadi takdir Allah, kita sudah dapat pahalanya begitu. Ya, sudah dapat pahalanya. Sama seperti orang yang ketika mendekati bulan Ramadan, dia sudah niat. Saya niat kalau bulan Ramadan datang tak puasai semua 1 bulan. Saya tidak akan meninggalkan sholat tarawih. Saya akan baca Quran setiap hari sekian halaman. Saya akan tadarus, diniati setiap harinya saya mau melakukan itu. Ternyata durung Ramadan mati orang meninggal. Maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala-pahala apa yang dia niatkan. Itu pentingnya niat. Jadi isu pagi-pagi betul diniati semua apa yang mau kita lakukan di hari itu. Ya, bukan berharap meninggal, bukan ya. Cuma kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak terjadi kita tetap dapat pahalanya tertulis. Kalau terjadi maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang perlu juga harus kita pikirkan hal-hal yang bisa membantu kita untuk melaksanakan itu ibadah. Hal-hal yang membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah tadi itu yang kita rencanakan itu ya. Contoh, sholat duha itu kalau mau dilakukan caranya gimana ya biar terlaksana misalnya ya. Terutama yang sing kerja-kerja ini ya di pasar atau di kantor. Ya apa caranya sholat duha misalnya. Nah ini harus dipikirkan. Bagaimana kita niat juga cara untuk mengerjakan amal tadi itu. Untuk sholat duhur berjamaah bagaimana? Berarti saya butuh misalnya kendaraan, atau saya butuh jalan kaki dari tempat sini ke masjid itu paling sekian menit. Itu harus dipikirkan sekiranya kita tidak tertinggal sholat berjamaah. Jadi yang bisa membantu kita menyampaikan kepada amal itu dipikirkan juga. Wala tada'an katafakkur fi qurbil ajal wa hululil maut al-ghati' lil amal. Kemudian kata beliau Al-Imamul Ghazali, jangan sampai kita lupa untuk memikirkan
dekatnya ajal dan datangnya kematian. Yang mana kalau ini sudah datang, semua angan-angan kita akan terputus, mari selesai. Ya. Jadi beliau mengingatkan wasiat berikutnya, jangan sampai lupa dekatnya ajal, datangnya kematian, karena kalau sudah datang itu kematian, semua cita-cita, rencana-rencana akan berhenti dan putus. Nah, ini manfaatnya diantaranya kita tidak banyak rencana nanti urusan dunia ini. Kalau ingat mati, ya ingat datangnya ajal, maka keinginan-keinginan, rencana-rencana duniawi itu nanti berkurang. Kita akan merasa ndak lama ini ya. Wong abahana ya, meninggalnya umur 50 misalnya atau 60, sekarang saya sudah sekian. Ya mau kemana lagi misalnya. Umi saya aja meninggalnya umur 60, sekarang saya sudah umur sekian misalnya. Nah, itu dipikirkan, mau kemana? Wis jangan mikirkan mau bangun rumah mana ya, ningkat omah mana wis. Cukup sudah. Jangan mau rencana misalnya beli ini, beli itu, atau sudah. Pikirkan bagaimana keselamatan akhirat dan bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah datang hari itu, maka semua rencana-rencana akan selesai dan terputus. Itu harus dipikirkan ya. Bukan yang tua-tua saja, yang muda-muda juga harus memikirkan itu ya. Karena banyak ya orang-orang di sekitar kita ini yang umurnya masih muda ternyata meninggal dunia duluan ya. Wa khurujil amr 'anil ikhtiyar. Kalau sudah seperti ini kita tidak ada kuasa lagi kalau kematian datang itu. Semuanya ya selesai sudah. Kita tidak ada kekuatan lagi. Wa husulil hasrah wan nadama bitulil ightirar. Dan juga pikirkan kalau kematian itu datang, saya termasuk orang-orang yang nyesel, susah. Kenapa? Karena tertipu dengan dunia terlalu lama. Ketipu sama dunia terlalu lama, bertahun-tahun tertipu dengan dunia. Ternyata tidak ada sepeser pun daripada dunia yang dia bawa ke alam kuburnya. Geledek. Ya, yang saya usahakan, yang saya kumpulkan, ternyata tidak ikut sama saya di kuburan. Malah dibuat rebutan oleh keluarganya. Ya, durung seminggu, durung 2 minggu. Wis bingung bagi warisnya abahnya. Yang asalnya hari pertama, hari kedua nangis-nangis, ternyata berikutnya sudah tidak nangis lagi wis. Ya. Pikirannya yaitu tadi urusan warisan. Ternyata yang kita usahakan semuanya sudah selesai, tidak bernilai. Baru ketika itu akan sadar, nyesel ya. Ulau puluhan tahun tak gawe ndolek duit, ulau puluhan tahun tak gawe ngumpulkan uang buat ini buat itu, ternyata tidak ada manfaatnya sekarang. Tahu gitu, uang yang sekian puluh juta, yang ratusan juta itu tak dadekno masjid, tahu gitu. Kalau tahu seperti ini, ya tak bantu itu pondok-pondok pesantren pembangunannya, madrasah-madrasah, TPQ, tahu gitu tak masukkan situ semua. Tapi penyesalan setelah kematian itu tidak ada manfaatnya. Karena itu dipikirkan mulai sekarang. Kita ini mau kemana? Bentar lagi. Ya, sisa berapa lama? Apa ada janjian sama malaikat Israel kapan matinya? Kan tidak ada. Ya, moro-moro teko selesai sudah urusannya. Nah, kalau datang hari itu, hari kematian itu, apakah kita termasuk orang yang merasa lego? Alhamdulillah, saya sudah berusaha ini, saya sudah jariah, saya sudah itu. Orang yang seperti itu, apa orang yang ya Allah, durung siap, belum siap hari ini, ya diundur sedikit, berapa menit, tak transfer kabeh duit ya, nah misalnya, saya mau ini mau itu, wis kalau sudah datang malaikatnya wis tidak bisa diundur, 1 detik tidak bisa. Karena itu pikirkan setiap hari, bagaimana kalau hari itu datang kepada saya. Apakah saya orang yang seneng, siap, atau orang yang nyesel pengen diundur?
waktu datang ajalnya. Nah, ini penting ini, ya. Penting. Kalau kita tidak mikir itu, akhirnya lalai terus akhirnya. Urusannya duit terus, ya. Urusannya duniawi terus akhirnya. Lupa dengan akhirat. Padahal kehidupan dunia ini kehidupan yang singkat. Kehidupan dunia ini kehidupan sementara. Di dunia ini kita hanya lewat saja. Kehidupan akhirat itu adalah tujuan. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi selama-lamanya. Karena itu harus kita pikirkan persiapannya. Ya. Ojo memakmurkan dunia tapi ternyata singkat ditinggal. Ya. Dilebokno ruangan AC tapi ruang tunggu. Kayak jajan, kayak panganan dipijeti. Tapi mari ngono, ya dijungkrakno nang jurang. Pak, waktunya sudah habis Pak, diseret diuncalno nang jurang dia. Yang satunya enggak, ya dimasukkan ruangan dia dikasih tugas. Kon tugasmu ngene, kesel. Ya ngepel, ya ngelap kaca, ya bersih-bersih, capek dia. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, dilarang. Ya, tidak boleh menikmati ini, tidak boleh menikmati itu, harus kerja. Tapi sementara, dikei waktu. Setelah kerja selesai, baru digaji. Digaji, dia bisa masuk ruangan yang enak, istirahat wis. Kenapa? Duit gaji, uangnya sudah banyak. Ya di dunia itu seperti itu. Kalau kita seneng-seneng di sini, sama seperti masuk ruangan tunggu yang ono AC ini, nikmat, dipikir itu kehidupan. Ya, sing ndak sholat subuh tetap ndak sholat subuh. Ya, sing ndak sholat berjamaah tetap ndak sholat berjamaah. Enak-enak, leye-leye, tenang-tenang. Diluk sebentar, mari ngono diusir, dilempar ke neraka nanti. Tapi kalau kita susah di dunia, menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram, ya, ditawari sing macem-macem ndak berani karena dilarang sama Allah. Terus menjalankan perintah Allah. Setelah itu sementara selesai, mari ngono dikasih ganjaran sama Allah, balasan masuk surga Allah. Orang kalau berakal tidak mau masuk ruangan AC tadi ya. Wanian kerja diluk, mari ngono nikmat selama-lamanya. Ya, ketimbang seneng-seneng diluk, nuruti nafsu diluk, ngejar-ngejar dunia diluk, kemudian disiksa selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah min dzalik. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kelalaian. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu bahwa tujuan kita, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, sehingga kita bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.